Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPG Pangkal Pinang edisi Senin 29 Juni 2026 bersama saya Pendeta Filemon. Kita akan melanjutkan pembelajaran tentang karakter yang penting agar seseorang itu bisa berhasil. Di episode kali ini kita akan berbicara tentang kesiapan menghadapi kesulitan. Kesiapan untuk menghadapi kesulitan. Mari kita berdoa sejenak. Tuhan, kiranya Engkau terus memperlengkapi kami dengan kebenaran dari firman-Mu supaya kami mengerti karakter seperti apakah yang Kau rindukan terwujud dalam hidup kami. Tolonglah kami untuk mengerti apa yang dibahas pada perenungan ini, boleh melihatnya bercermin dalam kehidupan kami, dalam diri kami, dan kiranya Tuhan menolong kami untuk memiliki karakter yang penting ini, agar kami boleh sungguh-sungguh menjadi semakin serupa dengan Kristus, Tuhan kami yang agung. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sedikit mengadakan review tentang apa yang telah kita pelajari selama sejauh ini beberapa bulan ini. Karakter adalah yang menentukan seseorang itu berhasil atau tidak. Karakter yang dibentuk dalam pemahaman akan firman Allah yang nampak dari buah kedewasaan dan sehingga juga bisa nampak dalam pencapaian atau keberhasilan dalam hidupnya. Sejauh ini kita sudah mempelajari 3 karakter, meskipun dalam cara saya membahasnya satu karakter itu bisa dalam beberapa episode dalam renungan selama 2 bulan terakhir ini. Karakter pertama adalah kemampuan untuk berelasi dengan nyata, karena hidup ini pada akhirnya adalah tentang relasi, baik itu relasi dengan Allah maupun relasi dengan sesama. Karakter ini adalah paling dasar agar kita bisa membangun relasi yang tulus, yang real dengan orang lain. Dan ini adalah hal yang paling fundamental bagi keberhasilan dalam hidup kita. Yang kedua adalah kemampuan untuk mengakui realita. Keinginan untuk mencari, memahami, dan kemudian menghadapi realita atau fakta atau kebenaran, keadaan yang sesungguhnya. Artinya orang itu tidak menyepelekan kalau memang ada masalah dan tidak denial atau menyangkal, tidak membesarkan diri pada saat keadaan sedang baik, tidak membesar-besarkan diri dari keadaan yang sebenarnya, tanpa memiliki pandangan yang benar akan apa yang real, apa yang nyata. Tidak mungkin seseorang itu bisa berhasil. Yang ketiga adalah mampu menyelesaikan tugas, finishing well. Melakukan tugasnya dengan baik artinya membangun kompetensi, memiliki disiplin, tekad, drive agar bisa melakukan apa yang perlu dilakukan, sehingga melakukannya dengan baik. Tanpa ini tidak mungkin juga seseorang bisa berhasil dalam hal apa saja. Hari ini kita akan belajar karakter atau ciri keempat untuk bisa berhasil, yaitu siap dan berani menghadapi masalah. Kita semua tentu tahu merek motor Honda. Pendirinya, seorang Jepang bernama Soichiro Honda, adalah seseorang yang terkenal karena ketekunannya. Dia adalah orang yang siap menghadapi masalah-masalah. Bahkan salah satu penyebab dia berhasil adalah saat dia merancang tentang bagaimana piston motor itu, dia menghadapi sebuah masalah, menghadapi sebuah kesulitan. Diceritakan bahwa dia rela kembali untuk duduk di bangku sekolah teknik, ya seperti kuliah kembali. Supaya apa? Supaya belajar hal-hal mendasar dunia engineering untuk sambil memikirkan solusi bagi masalah piston yang sedang dia hadapi dalam rancangannya. Dan memang pada akhirnya dia berhasil. Itulah sebabnya produk motor Honda itu menjadi produk yang reliable, artinya handal, dan menjadi salah satu pemimpin di dunia otomotif sampai hari ini. Ini apa artinya? Ia adalah orang yang tidak menghindari masalah, dia tidak menyerah saat ada kesulitan, sebaliknya ia siap dan benar-benar melakukan upaya-upaya untuk menghadapi, untuk memecahkan masalah tersebut. Inilah karakter keempat agar seseorang bisa benar-benar berhasil dalam hidupnya. Saudara, tanpa karakter ini tidak seorang pun yang akan bisa benar-benar berhasil
Apalagi setelah dia mencapai sebuah keberhasilan, dia bisa mempertahankan atau meningkatkan keberhasilannya tersebut. Ada sebuah tulisan di ruang rapat di sebuah perusahaan. Tulisan itu berkata, "No problems, no profit." Artinya, keuntungan bagi perusahaan itu hanya akan dicapai, hanya akan bisa tercapai kalau perusahaannya berani mengakui kalau adanya masalah, yaitu keterampilan nomor 2, dan juga berjuang untuk mencapai target keterampilan nomor 3, dan untuk itu harus punya kesiapan, kerelaan untuk berusaha mengatasi masalah-masalah yang ada. No problem, no profit. Scott Peck dalam bukunya memulai dengan kalimat ini. Hidup itu sulit. Lalu dia melanjutkan. Saat kita benar-benar tahu bahwa hidup itu sulit, saat kita benar-benar mengerti dan menerimanya, maka hidup tidak lagi sesulit itu. Karena saat realita bahwa hidup itu sulit, ini kita terima, maka realita bahwa hidup itu sulit tidak lagi menjadi persoalan. Cara lain untuk mengatakan kebenaran ini adalah percayalah bahwa tidak akan ada hal baik yang muncul bila Anda dan saya tidak mau menghadapi hal buruk yang akan terjadi. Sebaliknya, bila kita siap menghadapi hal buruk yang akan terjadi dan yang pasti akan muncul, maka hal baik akan kita dapatkan. Ironinya, saudara, banyak orang-orang Kristen menolak ide ini, padahal ide ini sangatlah alkitabiah. Saat Tuhan Yesus berkata, misalnya, barang siapa hendak mengikut Tuhan Yesus, ingin berhasil menjadi pengikut Yesus, dia harus rela memikul salibnya masing-masing dan mengikut dirinya. Artinya ada sebuah tantangan, ada sebuah kesulitan untuk bisa menjadi pengikut Kristus yang berhasil. Hal yang serupa digemakan dalam kitab-kitab, misalnya kitab-kitab dalam Mazmur ataupun Amsal, yaitu kitab hikmat. Di dalam relasi, di dalam pernikahan, dalam pekerjaan, dalam studi, pelayanan, bahkan di dalam dunia hiburan, kita akan menghadapi kesulitan. Titik. Persoalannya adalah siap atau tidak. Bersedia atau tidak bersedia untuk menghadapinya. Dan tidak cukup hanya persiapan secara mental saja untuk siap menghadapi kesulitan dalam hidup. Kita juga perlu semacam komitmen untuk tidak menyerah. Jadi kita bisa belajar dua cara pandang untuk menghadapi kesulitan. Cara pandang pertama adalah karakter berintegritas tidak berusaha menghindari kesulitan, tetapi melakukan hal sebaliknya. Secara aktif mencari potensi kesulitan, mengantisipasinya, mencegahnya, menghadapinya. Yang kedua, karakter berintegritas tidak menganggap menghadapi persoalan, menghadapi kesulitan sebagai suatu beban yang melulu menyusahkan, tetapi memandangnya sebagai kesempatan untuk bagaimana membuat keadaan menjadi lebih baik atau menjadikan tempatnya, yaitu misalnya rumah tangganya atau tokonya, usahanya, sekolahnya atau gerejanya menjadi tempat yang lebih baik. Jadi karakter yang berintegritas tidak menganggap kesulitan sebagai beban, melulu hal yang negatif, tapi justru melihatnya sebagai kesempatan untuk bagaimana membuat dirinya atau membuat keadaan sekitarnya menjadi lebih baik. Ilustrasi, saudara. Kalau Anda pernah mendapatkan pengalaman buruk ke dokter gigi di masa lalu, katakanlah waktu saudara masih kecil. Misalnya, katakanlah dokter gigi itu membuat kesalahan dan membuat Anda kesakitan, mungkin kesakitan atau mungkin berdarah. Lalu, 40 tahun kemudian, Anda menghadapi masalah di gigi, dan itu sangat menyusahkan Anda, sakit yang sangat mengganggu. Tetapi karena pengalaman buruk 40 tahun lalu di dokter gigi yang dulu sekali, apakah kesulitan itu mencegah Anda untuk menghadapi kesulitan itu? Apakah Anda akan terus menolak
pergi ke dokter gigi, maka Anda memilih untuk tidak menyelesaikan masalah dan gigi Anda akan sakit sampai entah kapan waktunya. Jadi ini berbicara soal kesiapan, kemauan untuk menghadapi kesulitan, untuk menghadapi masalah. Banyak orang yang berbakat, orang yang cerdas, orang yang memiliki kesempatan-kesempatan emas dalam hidupnya, tetapi akhirnya gagal, mandek, atau bahkan hancur hanya karena mereka menolak untuk menghadapi kesulitan, menghadapi trauma masa lalu, atau sesederhana mereka merasa tidak nyaman, nggak enak untuk melakukan sesuatu. Ironinya, saudara, hal ini terjadi juga dalam diri banyak orang Kristen, orang-orang yang seharusnya mengaku percaya pada kuasa Allah. Jadi ini mengapa karakter ini sangat penting untuk menunjukkan apakah kita sungguh punya iman yang benar-benar mengandalkan Tuhan, yang percaya pada kuasa Tuhan. Hal penting lain terkait kesediaan menghadapi kesulitan adalah masalah kemampuan untuk pemulihan diri atau recovery. Saat kita menghadapi kesulitan, rencana yang gagal, usaha yang gagal, adalah adanya masalah yang tidak diduga, ada interupsi, ada gangguan, pasti menciptakan semacam satu rasa kecewa, rasa panik mungkin, ketegangan. Nah, pertanyaannya adalah seberapa cepat kita pulih dari kecewa, takut, marah, atau apapun itu. Karakter yang berintegritas mampu memulihkan motivasi, pengharapannya, penilaiannya, atau pemikiran yang jernih, sikap proaktifnya, dan kemampuan-kemampuan yang lain yang diperlukan untuk kembali berfungsi dan bekerja untuk menghadapi kesulitan tersebut. Ada orang yang bisa sangat antusias, bersemangat, kreatif saat keadaan berjalan baik, misalnya saat penjualannya meningkat, atau saat orang yang dia cintai bersikap baik kepadanya, atau saat pelayanannya berjalan dengan sukses. Tetapi saat timbul masalah, mungkin muncul pesaing sehingga penjualan merosot, atau orang yang dia cintai bersikap buruk kepadanya, mungkin dia sedang kesal, dia marah pada sesuatu, atau dalam pelayanan ada orang-orang yang melakukan kesalahan sehingga pelayanan tidak berjalan maksimal, ada kegagalan-kegagalan. Nah, pasti reaksinya adalah marah, kecewa, sedih, terkejut. Tetapi ada orang-orang yang kemudian tidak bisa recovery, tidak bisa bangkit. Pada saat orang-orang di sekitarnya memandang kepadanya, bertanya apa yang harus kita lakukan, mereka justru menjadi pasif, tidak bergairah, pesimis, tidak lagi mampu menilai dirinya dengan baik, tidak lagi menilai keterampilannya, kelebihannya. Dia justru menjadi ragu akan dirinya, bahkan ironinya, kalau sampai berhenti berdoa, tidak lagi percaya bahwa Tuhan punya kuasa, Tuhan punya rencana. Nah, saudara, inilah pentingnya kita punya kesiapan untuk menghadapi kesulitan. Di musim sepak bola karena Piala Dunia ini, Anda kalau ikut menonton pertandingan-pertandingan sepak bola, saudara bisa melihat dua macam mental ini di dalam lapangan sepak bola. Pada saat satu tim kebobolan, ada saat pemainnya itu menjadi lesu. Mereka terkejut karena kebobolan, tetapi mereka mampu recovery atau tidak. Kita akan melihat reaksi yang mungkin terjadi adalah makin banyak berbuat kesalahan. Performanya justru semakin menurun, semakin panik, semakin tidak percaya diri. Tetapi saudara, ada tim lain atau pemain lain yang saat mereka kebobolan, mereka tertinggal 1-0 misalnya. Mereka terkejut, mereka marah, mereka mungkin ada menegur temannya yang keliru, tetapi mereka bisa mampu dengan cepat recovery, berpikir jernih, berpikir kreatif,
mengendalikan emosi, mengendalikan diri, mendorong batas-batas kemampuan mereka untuk bisa membalas, bahkan bisa meraih kemenangan. Inilah kemampuan recovery, kemampuan untuk menghadapi kesulitan. Dan ini adalah sebuah karakter yang sudah seharusnya orang-orang Kristen umat Tuhan miliki. Kiranya renungan ini boleh semakin memperlengkapi kita. Dan mari kita berdoa supaya Tuhan tolong kita menjadi orang-orang yang proaktif menghadapi kesulitan, mengantisipasinya. Dan kalau kesulitan itu benar-benar muncul di hadapan kita, maka kita punya keberanian, kesigapan, punya pengendalian diri untuk menghadapinya. Ini adalah bagian dari buah roh. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya. Sampai jumpa di episode lain. Tuhan Yesus memberkati.